Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh peserta KSS kajian Selasa subuh Selasa Masjid Nurul Iman Muhammadiyah Ranting Besutu Timur rahimahumullah. Alhamdulillah kita masih dalam kajian pada tafsir At-Tanwir, masih di surah Al-Fatihah ayat kedua. Ya, kalimatnya ya. Masih dalam sub pembahasan pandangan hidup. Pandangan hidup yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Quran sebagai rahmat. Kemudian memahami asal usul kehidupan, sudah bahas. Kemudian yang ketiga kita sudah bahas pada pekan yang kemarin, jalannya kehidupan. Jalannya kehidupan yang secara garis besar ada kehidupan berjalan secara sunnatullah, ada kehidupan yang dinamis. Sunnatullah tidak ada pilihan kecuali mengikutinya. Sedangkan kehidupan yang dinamis adalah pilihan manusia. Imma syakira wa imma kafura. Nah, pandangan hidup yang keempat adalah tentang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia. Ada tiga secara garis besar tujuan hidup manusia. Yang pertama, tujuan eskatologis. Kita bergantung, ya, tujuan hidup kita ya seperti yang selalu terucap kalau ada orang meninggal, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kita ke sana. Itulah Rabbul Alamin. Mau kemana kita? Pasti akan ke sana. Dan itu akan dipertanggungjawabkan semua di akhirat. Dan itu akan manusia semua akan menyaksikan dan tidak bisa mengelak ketika nanti menjalani fase kehidupan di akhirat. Jadi Rabbul Alamin yang digambarkan menguasai segala sesuatu dalam proses alam raya ini.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kepada Allah segala urusan akan dikembalikan. Lalu kita mengarah keyakinan satu kembali ya. Surah Al-Imran ayat 109. Wa ilallahi turja'ul umur. Oleh karena itu manusia kita ini ya sebagai milik Allah, bagian dari Rabbul Alamin tadi itu ya, semesta alam dan segala isinya ya. Kita macam-macam. Suka atau tidak suka, pasti kita akan dikembalikan dan berserah diri kepada Allah. Tiada jalan lain, tiada pilihan lain. Tujuan hidup kita selalu arahnya ke sana. Salah satu makna ketika mengucapkan Rabbul Alamin, berarti semuanya kita akan ke sana. Kembali kepada Allah. Kalau pembahasan sebelumnya ya, Rabbul Alamin itu pencipta, pemelihara, ya, pengatur. Kalau dia mencipta dan mengatur berarti semuanya kita akan kembali kepadanya. Tiada pilihan lain. Manusia sebagai milik Allah, kita tidak milik Allah. Tiada pilihan lain kecuali pasti akan kembali kepadanya yang berserah diri kepadanya. Apa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka akan mencari agama selain dari agama Allah? Mereka mencari yang berguna. Padahal walau aslama man fis samawati, padahal hanya kepadanya berserah diri, tunduk patuh segala siapa saja, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tau'an, baik dengan suka. Insya Allah kita termasuk suka ya, kalau tidak. Wa karhan, atau tidak suka, terpaksa, karena benci ya. Dan ini terus jadi lagi sama ya, pasti kita akan mati. Wa ilaihi yurja'un, hanya kepada Allah tempat kembali. Manusia dikembalikan. Masya Allah ya. Rabbul Alamin. Ini baru ayat kedua yang betul-betul menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah ini ya, ummul kitab, induknya Al-Quran, begitu syarat makna. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur amr kulluhu fa'bud wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan semuanya.
maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 123. Jadi ada 3 ayat ini sebagai tafsir ayat berayat ya. Kata Rabbul Alamin ditafsirkan dengan salah satu 3 ayat ini. Semua berkata-kata yurja'u. Kita pasti sekali mengucapkannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata kalimat itu termasuk tafsir dari kata kalimat Rabbul Alamin. Yurja. Kita dalam keadaan pasif, tidak bisa. Kita mau kembali, tidak mau kembali, yurja, pasti akan dikembalikan. Pasti. Mau tidak mau, harus ya dikembalikan. Karena memang dia adalah pemilik kita. Itulah Rabbul Alamin, pemilik. Dan itu ketika di akhirat yang menjadi titik akhir dalam kehidupan seluruh makhluk manusia, dalam artian kehidupan yang dinamis. Ya. Karena tidak ada dinamis, tidak ada pilihan. Ya, dunia ini ada dinamis. Dunia ini sebagai ajang atau tempat atau ladang bagi manusia yang sangat sementara, sangat singkat, sesaat, dan mau tidak mau proses kehidupan dunia ini akan menuju akhirat, dan akan tiba saatnya dunia ini akan hancur, akan tiba saatnya hari kiamat, hancur, kemudian kiamat itu kembali. Manusia akan dihimpun dan dibangkitkan dan dihimpun kembali. Di sanalah manusia akan dimintai dilakukan perhitungan dan pembalasan. Itu semua makna Rabbul Alamin. Tiada kuasa kita. Saat hari perhitungan sudah tuntas, segala proses pemeriksaan, maka semua makhluk akan memperoleh balasan sesuai dengan timbangan amal perbuatannya. Hanya 2 tempat pilihan, di surga atau neraka. Ad-dunya masara'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat. Nah, sebagai seorang mukmin, ya, untuk mendapatkan semua itu, maka kita harus memiliki keyakinan dan ketakwaan tentang kalimat Rabbul Alamin. Ya, Rabbul
supaya karena tempat untuk memperbaiki, menentukan nasib kita di akhirat hanya di dunia ini. Jangan sekali-kali ada terbetik, ya nanti urusan akhirat, nanti urusan belakangan itu. Dan sekarang urusan dunia, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada terbetik, ya. Saudara kita, ya kaum muslimin, jangan sampai ada anggapan seperti itu. Jangan sekali-kali meremehkan dunia lainnya. Dunia inilah tempat menentukan nasib kita. Ya. Pastikan melekat atau sudah menjadi bahagian hidup kita, walaihi yurja'un. Ya. Kita akan kembali. Makna daripada kembali kepada Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu dinamikanya dunia ini, ya, untuk berbagai macam problematika yang kita hadapi, ya, yang kadang-kadang menjadikan manusia lalai, padahal itu memang buat untuk menguji kita. Apa hasibatum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan kembali kepadanya? Jangan ada terpikir. Suatu, ya, beberapa tempo yang lalu kita tersentak dengan kalimat orang yang berbicara tentang akhirat, tentang kubur, dianggap peramal masa depan. Naudzubillah min dzalik. Ada tokoh nasional, dia memang tak mau bicara cari peramal masa depan. Dia sendiri dulu pernah ke sana beberapa tahun yang lalu. Peramal masa depan katanya. Ya, ini pernyataan ayat ini, ya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara abasa, secara main-main, ya serius, dan kamu mengira la jauh tidak dikembali? Salah kira. Jadi ini sebuah istifham linnahi, pertanyaan sebagai bentuk larangan. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka. Lalu bertanya apa haji betul? Apakah kamu mengira? Maksudnya jangan kau. Ada kalimatnya pertanyaan tapi larangan. Kau kira saya main-main, ya? Nah, itu berarti bertanya. Jangan kira kau, jangan kira saya main-main, jangan kau kira saya main-main. Nah, itu tujuan hidup, jalannya kehidupan, tujuan hidup manusia, tujuan eskatologis. Yang kedua, tujuan hidup manusia ditemukan di sini, tujuan spiritual. Tujuan spiritual. Nah, ya. Jadi tadi yang pertama, secara proses, secara fisik kita diciptakan, kemudian dimatikan, kemudian dikembalikan. Ya.
surah Al-Baqarah ayat itu 28 ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya fisik ya, materi. Sekarang ini tujuan spiritual. Tujuan spiritual. Karena kalau kita sudah yakin bahwa fisik kita ini, diri kita ini ya, akan kembali kepadanya, akan kembali dihidupkan kembali, menjalani kehidupan yang tidak lagi dinamis, tidak lagi pilihan, maka perlu kita memiliki tujuan hidup yang bersifat spiritual. Karena kita mau tentu kita menginginkan yang kehidupan yang menyenangkan. Maka kita harus memenuhi syarat agar bisa mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan surgawi. Ya tentu menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara spiritual kita harus menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, karena hanya itu syaratnya untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Tidak ada pilihan lain. Kan secara normal manusia ditanya pasti mau masuk surga, ya mau. Nah, itu pasti ya mau masuk surga. Nah, kata Rabbul Alamin itu ya tidak harus memenuhi syarat ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu ada proses yang harus dilewati manusia. Ya, manusia Allah telah sudah menyiapkan segala pilihan-pilihan itu. Setelah manusia yakin, ya lain halnya kalau orang tidak yakin, tidak ada kehidupan setelah mati, lain-lain ceritanya. Tapi kalau dilewati tahap pertama tadi bahwa pasti kita akan kembali, pasti akan hidup kembali, dan itu sebuah keniscayaan ya, dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka tujuan yang kepada spiritual itu nilai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu yang mendapatkan tempat yang bagus di akhirat? Ya, banyak dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya surah Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati adn wa ridwanun minallah akbar dzalikal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat yang bagus di surga. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi ayat ini jelas menunjukkan surga itu
dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin jangan lagi diklaim-klaim. Memangnya kamu yang suka, kamu sendiri suka? Apa itu? Ada begitu. Katanya semua orang itu termasuk. Jelas Allah mengatakan. Hanya dijanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi dalam ayat ini ternyata surga itu ada lagi lebih tinggi nilainya daripada itu, yaitu waridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih utama, lebih utama. Berarti tujuan spiritual kita itulah yang sering kita ucapkan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada waktu jangan juga pakai kalimat apa rancu ya, jadi kurang ungkap ya. Aku rela masuk neraka, yang penting engkau ridha. Gimana? Jangan dibahas. Kalau mau dibahas dalam kelambu berdua, tidak boleh diajarkan. Aku rela masuk neraka, yang penting engkau ridha pada aku semua. Jadi ayat ini itu spiritual ya. Jadi selalu bertuju ya, secara fisik, secara materi diri kita ini akan kembali ya. Semuanya akan dikembalikan. Secara spiritual yang kita selalu tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi spiritual semuanya ya. Karena tidak boleh tidak berobsesi mencapai ridha Allah, tidak boleh. Karena semuanya tadi pertama pasti kita akan kembali. Pasti tidak ada pilihan. Nah, ini manusia, ya, orang beriman harus punya obsesi mendapatkan ridha, mendapatkan ridha. Bukan hanya izin, karena ternyata ada izin yang tidak disudahi. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali izin Allah. Tapi ternyata tidak semuanya diridai. Sihir itu tidak akan bisa berlaku kalau bukan izin Allah. Tapi tidak diridai. Gitu ya. Beridai. Jangan pakai lagi terima. Kalau bukan karena izin Allah, ini karena Allah ini maunya Allah ini berlindung di balik itu, biar kejahatan dikit. Tapi yang kita cari waridwanun minallahi akbar. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah wa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, ini posisi spiritual itu selalu tertuju puncaknya tertinggi mendapatkan ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, tujuan hidup ini jadi dihidupkan tujuan etis. Tujuan etis. Bagi orang beriman itu berbeda dengan manusia-manusia kapitalis, bahwa untuk keuntungan, kepuasan dunia ini menjadi tujuan hidup. Mereka menganggap bahwa kepuasan manusia itu apapun yang mendatangkan kepuasan yang pun senang. Manusia kapitalis begitu ya. Sementara bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, kepuasan hidup di dunia ini ada batasan-batasan. Tidak diatur. Seperti gambaran proyek pihak dalam hati apa ya, lalu lintas kehidupan seperti lalu lintas jalan raya. Kenapa ada lampu merah di dalam? Apakah itu untuk membatasi? Ternyata itu semua dilakukan untuk melancarkan lalu lintas, bukan menghambat. Jadi menurut sebagian orang, kita mau terus kenapa ditahan? Begitulah kehidupan dunia, bahwa bagi orang-orang beriman, kepuasan di dunia ini dibatasi. Ada aturan-aturan yang mengatur, tidak seenaknya, sehingga di dalam surah Ali Imran yang terakhir itu diingatkan agar kita menghadapi kehidupan ini dengan itu kesabaran. Tidak semua apa yang terlihat untuk menyenangkan diri kita itu harus, karena kita berakibat fatal. Bahkan ada kecenderungan rata-rata yang dilarang-larang menyenangkan, menggiurkan. Itu bedanya dengan manusia yang tidak beriman. Pokoknya yang penting happy, yang penting bahagia, yang penting tidak kita diatur, kita ada Rabbul Alamin. Itulah tadi yang pembahasan semuanya, kehidupan dinamis ada pilihan. Secara etis, kita harus menyadari bahwa dunia ini sangat sementara. Jangan cari kepuasan di dunia ini. Pasti tidak akan mencapai puncak kepuasan di dunia. Nanti di akhirat. Seperti itu. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, itulah tujuan hidup manusia, ekstasiologi. Pasti kita akan kembali kepadanya. Kemudian tujuan spiritual kita, puncak dari seluruh capaian spiritual kita dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan etis kehidupan kita ini jangan sampai mau menghabiskan kepuasan kesenangan di dunia ini yang mengakibatkan kita celaka di akhirat selamanya. Nauzubillah min dzalik. Rabbul alamin, marilah kita jalan hidup ini dan kita mempersiapkan diri betul memanfaatkan dunia ini
semaksimal mungkin sehingga kita akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti yang pasti kita akan dikembalikan padanya. Demikian kajian tafsir At-Tanwir. Sepertinya tidak ada pertanyaan pikiran kecuali kalimat dari Ustaz dari malu beristighfar saya. Masa dibilang jin dari malaikat, iblis dari malaikat. Padahal nyata sekali dalam ayat itu bahwa iblis itu dari jin. Iblis dari jin. Ada nggak gitu? Ya. Surah Al-Kahfi ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Wa fazaka an amri rabbi. Ya, jadi ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan iblis itu adalah golongan dari jin. Wa kana minal jin. Kana minal jin illa iblis kana minal jin. Jelas sekali beda. Dan pernyataan langsung dari iblis yang dituangkan dalam Al-Quran di salah satu ayat surah Al-Araf atau ayat berapa itu, ketika ditanyakan kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam, ya, ada ayatnya. Anak khair minhu, kemana saya mau sujud dengan saya membab dia. Halakatani minanna wa khalaqtahu min tin. Ya sekali ya. Iblis itu diciptakan dari, dia bilang saya diciptakan dari api. Apa mereka diciptakan dari api? Tidak. Jadi dari beliau. Ya, jangan ya. Terlalu tepat itu. Ya memang banyak, tentu banyak pembahasannya. Nanti akan sampai di situ nanti. Jadi memang secara tingkat mereka disuruh bersujud kecuali iblis. Ya. Karena minal jinni. Karena minal jinni. Ini kalimat singkat. Nah, kalau ada yang selebihnya lagi bahasa itu, bila dari malaikat, ini kalimat surah Al-Kahfi ayat 20. Karena minal jinni. Mudah. Karena minal jinni. Dia adalah golongan dari jin. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipakai itu ditaruh di samping itu Pak, taruh di belakang yang di tamrin. Itulah. Itu estetika itu menahan rezeki juga itu. Ya. Supaya lempang dodi babakar di situ. Iya. Orang itu harus badai. Kopi. Minuman khusus. Ya. Doping itu. Doping ya. Orang kan doping pakai saya dopingnya lain. Kopi. Langsung ambil. Tambah. Ya. Nanti saya. Tenang. Beliau Ayo apa ini? doping ini. Doping itu Pak. Soda. Ya, soda gembira.
tiap hari ya. Kemarin sore. Iya, pagi sore kalau Pagi bisa. Sore. Wah, Ya itu yang bikin kuat juga. banyak nih stoknya ini kalau begini dan Oh iya. saya kira ada harganya juga ini barangnya. Pak Umar datang tadi malam ambil. Nah, iya. Ambil. Pesan online ini Pak tidak? Ada agennya. Ada agennya. Berapa harganya? Tanya Pak. Kemarin dia datang. Tanya Pak. Umar. Bukan. Ada agennya. Semua Tinsar dengan siapa lagi itu yang Agen tunggal. Tinsar juga jadi agennya. Iya, Kenapa tidak pernah ditawarkan sama kita? Cuma belum yang barangkali. mahal- Yang mahal itu yang ditawarkan yang berjuta-juta Iya. itu. Aduh. Tapi kalau itu satu laku besar naiknya, besar masuknya. Tapi sedikit mahal. Juta-juta harganya. Pak. Yang diamond itu 22 juta. Saya isikan. Tidak mampu gitu. Mari Pak Mar, sini. Pertandingan bos. Sini. Apa ya? Free. Pak Pesan. Kalau Pua Mama Mari Pak. bilang, Sini Pak. Pak Haji, Pua Mama yang di luar dulu, Pua Mama. Kita punya bos dulu, bendahara. Dan kita ini Pak Guru Bebe sama Pak Inggris. Pak Guru Bebe orang-orang Inggris. Nah tulis Kamehere. Dibaca kan here. Kenapa Guru Bebe? Kamehere. Tulis Kang Hie. Come here. Dia bilang bikin bodoh kita ini. Pua Mana Mama. juga itu tulisan beda dengan bacaan. Lucu-lucu kan itu orang tua itu. sedikit sekali itu jangan di sini jadi kelambu juga Jadi mengatakan tadi, saya sama ya, sehelai daun tanpa saya izin Allah tidak akan jatuh dari pohon. ya Jadi ada lagi tadi Aji mengatakan bahwa Rida, Islam. Kan di situ kalimat Ya, ceritakan nanti. Ada yang bertanya tentang katakan itu urusan Tuhanku. karena Allah adapun tapi silakan Kalau pihak Tuhan tidak menjelaskan jangan karang-karang. Allah tidak bilang jangan karang-karang. karena sedikit sekali pengetahuan kalau alita Itu urusan Tuhan. kalau alita tahu itu waktu saya di Jadi Makassar. kalau tidak ada bukan Tuhan bilang ya jangan macam-macam. Bukan wewe. Kalau alita tahu lagi aja. Kalau alita tahu lagi. tidak soalnya ini persoalan saya kan banyak berlogika soalnya Kalau alita tahu makanya saya itu Pak kalau bertanya Bapak Muhammadiyah ya karena kan kalau bertanya dia bilang kenapa saya selalu bilang Muhammadiyah sama Muhammad Ishaq soalnya kalau bertanya terstruktur dia bilang oh begitu saya kebetulan memang saya banyak ikut kajian Muhammadiyah sejak di Makassar tapi saya bukan Muhammadiyah Muhammad Ishaq Muhammad Ishaq saya Bukan Muhammadiyah. iya bukan Muhammad Ishaq saya kan nama saya Muhammad Ishaq benar kan Tapi itu Muhammadiyah itu bukan. Hah? Itu Muhammadiyah itu. tidak Muhammad Ishaq Tidak, itu Muhammadiyah. tapi Bapak bukan Muhammadiyah. bukan Muhammad Ishaq saya Tidak. Saya kemarin waktu malam Selasa kita sama Ustaz Mahyudin Shah DPP. Faisal saya puasa. Muhammadiyah bukan. Apa dan? Saya Muhammad Ishaq. Sejak ceramah Muhammadiyah itu Muhammadiyah atau bukan? saya Muhammadiyah juga. Itu Muhammadiyah dengan Nahdien dulu Bapak. Kakek saya, nenek saya juga dulu. Masjid Muhammadiyah masjidnya itu cuma 800 meter. Oh ya belum kebayang. Jadi tidak pernah berkira kita Pak. Kita heran depan apa terus. Kalau yang saya dibungkus Pak. Apa bedanya? Tadi pernah lihat nih, botol-botolnya selalu tidak. Oh, Pak Imam belum ikan.
Dibilang yang mana warungnya Pak Dodi ini, kalau di sini juga dia lihat. Jam 10. Kan ada Pak Hasan di sana. Dia ini orangnya pekah dia. Dia yang berbagi dan peduli. Dia mengerti. Buyung ke sana, di sana semua lagi ente orang Quran. Ini kan kerjaan dibuat dari dari Amerika ya? Tidak, ini kan dibuat dari madu. Itu bukan madunya, ada di kakinya itu Pak. Di kakinya itu. Itu madu itu. Itu dia punya sarang tidak dimasuki Pak. Tidak dimasuki oleh hewan-hewan yang lain. Madunya dimasuki. Ada di kaki itu namanya polen itu. Polen itu dia kalau tidak rusak apa dia bikin itu kalau kena itu madu. Karena itu ada yang bikinnya itu. Apa tadi itu yang saya katakan? Lebih baik di neraka Allah ridha daripada di surga Allah tidak. Katanya benar neraka Allah ridha. Allah kan tidak tahu yang benar. Iya. Oh iya. Tidak ada. Tidak apa-apa, nanti tidak sengaja kan itu orang itu bilang salah paham. Ada memang bilang kalau Allah ridha tidak paham. saya sampaikan tidak dianam begitu. Tapi kalau saya nanti boleh semuanya kita berada di rumah orang kaya atau orangnya gitu kita sama kita lebih baik kita berada di rumah bukan kita analoginya kalau analoginya daripada di gedung mewah kita berada di dalam dan rumahnya tidak sama tidak mamanya kita kan keluarga atau apa begitu. Dan kita berada kalau saya dan saudara kalau dia suka ini saya iya artinya kan itu isyarat bahasanya kan bahasa orang jalanan. oh iya orang jalanan iblis jelek-jelek kalau saya sakit sama juga bapak yang kau saya yang kau kami kan semua yakin aku memang dia kan aku dua ya kan saya hanya anak kalian kenapa yang disuka yang jelek-jelek kan ini punya sumpah dan janji kan saya ini iblis saya ini orang jalanan tapi saya kalau beliau orang jalanan saya sering jalanan jangan orang saya meninggal ketika dikenal mama kita ke timur kan sebelah kanan kedua yang dari depan saja kita lihat jangan timur kalau di kiri dari belakang dihantam kita rebusnya jalan itu ada semua kesimpulannya tergantung tidak sah sejak awal. Kalau dia orang sejak awalnya dia makan mengkudu sampai sekarang masih tidak ada masalah. Sedangkan orang ini minyak tanah sejak awalnya makan pasir. Itu minyak tanah itu Pak. Itu minyak tanah itu. Pak Faisal, obat minyak tanah. Sering gini dulu Pak, sakit gigi saja itu saja kumur-kumur hilang. Itu kalau orang apa namanya? Asma itu. Dulu kan saya itu kalau datang saya punya asma itu. Tidak sampai itu napas. Kemudian itu kan di kampung itu kan biasa kita pas salang-salang minyak dari dorong itu tuh. Minyak tanah diselang dari dorong kan pakai itu diisap. Biasa sama tuh di perut saya Pak itu. Iya.
Telan tidak sengaja. Telan kenyataan. Oh, baca kenyataan itu. Tapi ada lagi Ustadz itu di WA. Dia minum oli, saya bilang, ini suruh menyalahin. Setengah gelas dia minum oli. Kalau udah lagi, kalau minyak tangan saya sekali dulu. Mungkin oli itu aneh tuh. Itu pelicin lutut. Ya itu tujuannya katanya. Tapi ada juga minum spiritus. Nah itu orang pemabuk itu. Kira-kira